Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam salah satu syairnya, masyi kamal majma', tidak ada perkumpulan yang lebih indah, nggak ada perkumpulan yang lebih baik kecuali peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, jika kalian ingin berdoa, datanglah ke dalam majlis maulid, maka doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Dan jika kalian harus bertaubat, maka datanglah ke dalam majlis maulid, maka taubat kalian akan diterima oleh Allah. Dan jika kalian memiliki hajat, maka datanglah ke dalam majlis maulid, maka hajat kalian akan dikabulkan oleh Allah. Coba kalau kita dapat maulid, kita datang, alhamdulillah, gak menutup kemungkinan. Tadi udah baca rawi, sudah baca maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Baca kan tadi ya? Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, salawatnya setiap hamba itu berupa doa. Salawatnya malaikat kepada Nabi itu berupa istighfar. Salawatnya Allah kepada Nabi ini berupa rahmat. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, pulang dari sini doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti dosa kita diampuni sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, hari ini Allah siramkan rahmat ke dalam hati kita sehingga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Berarti perayaan maulid ini baik apa buruk? Baik. Masih ada aja yang mengatakan, mau ngapain ngadain maulid, buang-buang duit. Saya mau tanya, ngerasa buang duit apa enggak? Dan enggak nyawa enggak? Nyawa enggak? Bikin pakai duit apa pakai berkah? Pakai duit di panggung. Nyawa enggak? Sound system nyawa enggak? Pakai duit. Tapi saya punya satu cerita buat tukang son sama tukang tenda. Mana orangnya? Tukang son di mana? Hah? Oh, itu tuh tukang son tuh. Kalau panggung di mana? Orangnya hadir nggak? Orangnya nggak hadir. Mudah-mudahan disampaikan nih. 2015 saya bikin maulid di Petamburan. Ini saya cerita dulu sendiri, boleh ya? Tidak akan sesuatu yang berpautan dengan Nabi akan dirugikan, gak akan. Bahkan akan diberikan kemuliaan dan keuntungan dunia, keuntungan akhirat. Makanya orang dari dulu kalau mau bikin maulid itu dari rumah ke rumah, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, semua bikin maulid. Kenapa? Ngalap keberkahan. Saya punya rencana bikin maulid dari 6 bulan sampai 1 bulan mau acara, duit Allah. Duit Allah. Terboga duit. Saya coba, teman-teman bilang, Bib, coba Bib bikin proposal. Saya mau, tapi saya malu. Saya bilang, udah Bib bikin aja 5. Bikin 5 proposal. Sampai 1 minggu mau acara, terkumpul duit 600.000. Bikin gede. Anda minta kabel apa? Mic kabel aja boleh? Ada mic kabel ada? Nah, kalau ada disiapin aja mic kabelnya. Kalau wireless ini kehalingan. Kenapa? Karena kehalingan cinta. Ini kalau udah terhalang cinta, semua jadi porak-poranda. Sambil berjalan, waktu 1 minggu mau acara, kalau kurang lebih saya harus keluarin uang untuk acara maulid waktu itu kurang lebih 160 juta. Ulamanya banyak, panggungnya gede. Panggungnya saya pakai kurang lebih 12 kali 9. Panggungnya aja kita harus bayar 55 juta plus lightingnya, belum lagi sound system saya pakai punyanya Slang. Tahu Slang? Lo Slankers bukan? Saya kenal sama Bim Bim, saya bilang, Bim, gue pinjam sound dong, gue sewa deh. Iya,
Berapa? Lu ngomong tadi sama manajemen gue, tanya berapa? 75 juta. Sound system 75 juta, panggung 55 juta. Banyak modal. Duit yang masuk cuma 600.000. Saya bilang, ya Allah, tapi saya harus tetap ngerayain maulid. Walaupun gimana pun saya tetap mau bikin maulid. Saya bilang sama istri Wan, boleh nggak kita gadein surat rumah? Silahkan, gadein surat rumah. Motor 1 semata wayang, saya bilang boleh nggak dijual? Jual. Saya jual motor, saya gadein rumah. Alhamdulillah 380 juta saya pegang. Maulid jadi dong, duit global. Padahal nggak gade rumah. Saya coba, saya jalani maulid, alhamdulillah berjalan lancar. Yang hadir ulamanya kurang lebih 70 orang. Semua ceramah 5 menit, 10 menit, semua ceramah. Selesai acara jam 2, termasuk Habib Bahar dan Habib Quraish bin Qasim Ahmad Baharu. Selesai semua, kita kasih hadiah. Begitu semuanya pulang, udah panggung belum bayar, sound system belum bayar. Ya, nombok dalam hati saya. Subhanallah, tukang sound nyamperin saya. Habib, dapat salam dari Mas Bimbing. Kenapa? Jangan sekarang duitnya, ntar 2 hari lagi. Saya bilang gitu. Bukan, Bib, nih Mas Bimbing mau ngomong. Saya ngomong, Assalamualaikum. Iya Mas, gimana? Bib, alhamdulillah Bib, gol panggung sama sound system kita dipakai Bib di Gelora Bung Karno. Alhamdulillah Bib, 7,5 miliar. Kirain dulu mau nagih sound. Dia bilang apa? Gak usah Bib, sound saya gratiskan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tukang sound gak bodoh. Nggak lama panggung nelfon lagi, Bib, tukang panggung karena udah di akhir dia pengen ngebongkar, jadi dia datang. Begitu terakhir zikir jalalah Al Habib Quraish, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nangis tukang sound. Begitu selesai dia samperin saya, Bib, saya baru nikah di panggung dipakai acara maulid. Emang biasanya lu panggung buat apaan? Dangdut. Untung gue pakai nggak rubuh. Saya bilang, lu kenapa nangis? Resep Bib. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bib besok, tahun besok kalau mau pakai panggung, pakai kita lagi ya Bib ya. Oh enggak, mahal. Saya bilang, Bib, jujur Bib, hari ini saya gratisin, saya nggak kasih apa-apa buat Habib, udah nih gratis lagi. Mudah-mudahan kang panggung denger juga. Amin. Buat Nabi nggak ada yang pernah namanya kita dirugikan. Kok ada orang di luar sana mengatakan orang ngadain maulid buang-buang duit? Jawab pakai dalil apa pakai emosi? Pakai dalil. Emosi apa dalil? Ini makan emosi ya. Kalau katanya orang Betawi Jakarta, duit gue, yang capek gue, yang pegel gue, yang lapar gue, nggak perlu yang repot. Betul nggak? Ternyata perayaan maulid apa yang dijalankan setiap tahunnya, ada yang lebih dulu mencontohkan. Bukan kita asal sekedar bikin maulid. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku berikan maka bergembira. Disuruh kita gembira. Bib, ini mah anugerah rahmat, atau hubungannya dengan maulid? Merujuk kepada ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Rahmat Allah. Nih dia nih mik yang gue paling gak demen deh. Mati, ntar gue salah lagi. Kalau mik mati, omongannya salah, ntar jadi viral. Oh, Habib ngomongnya begini, Habib ngomongnya begitu. Cek, sudah. Nah, Bismillah.
Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad dengan anugerah rahmat. Ayat yang lain mengatakan tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Berarti perkumpulan ini, setiap orang yang merayakan Maulid berarti merayakan rahmat Allah, bersyukur atas rahmat Allah. Sampai ada satu ulama mengatakan firman Allah yang berbunyi, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa yang dikatakan oleh ulama tersebut, bahwa ayat ini syukurnya setiap hamba atas Allah telah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bisa kebayang, rahmat Allah luas. Murka Allah ada apa enggak? Murka Allah ada apa enggak? Tapi tidak seluas rahmat Allah. Sedosa apapun setiap hamba, selama dia tidak menyekutukan Allah, taubatnya pasti diterima sama Allah. Nabi Adam, tahu Nabi Adam? Tahu dari mana ini? Nabi Adam, udah Allah katakan jangan deketin pohon buah khuld, jangan deketin. Ini bukan lagi dideketin, dimakan. Kurang ajar apa enggak? Nggak akhlak? Nggak ada akhlak. Orang Allah bilang jangan deketin, dipetik, digigit. Nabi Adam metik itu buah gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Siapa? Siti Hawa. Ternyata perempuan bikin musibah, Pak. Bu, ibu, sare. Bu, di neraka paling banyak laki apa perempuan? Perempuan. Sadar, Bu. Kok dibilangin neraka paling banyak perempuan, ibu senyum-senyum? Atau? Kenapa udah yakin pasti masuk ya? Ya. Bu, Nabi Adam diusir dari sorga gara-gara siapa? Perempuan. Diam yang laki, diam. Gara-gara permintaan siapa? Laki nyari duit susah-susah, panas kepanasan, hujan kehujanan, Bu. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Buat siapa? Keluarga, istri. Buat keluarga, Bu. Setiap yang diberikan oleh suami terima, halal terima, syubhat jangan dikasih, Pak. Haram jauhin, Pak. Jangan kayak anak muda sekarang, nyari duit susah, pekerjaan susah, judi slot pun jadi. Slot. Ya, anak muda, judi nggak bakal bikin lo kaya, PA. PA. Nggak ada orang main judi kaya, nggak ada. Orang yang makin main judi makin tolol, makin bodoh, makin miskin. Betul. Orang kalau udah main judi, maafin, rumah tangga hancur, anak terbengkalai, gak bakal baik rumah tangga kita. Kasih sedikit ya minimal berkah. Makanya perempuan jangan nuntut banyak-banyak. Bu, ibu kalau minta duit sama siapa? Bohong. Minta duit itu sama Allah, Bu. Minta rezeki sama siapa? Sama Allah. Ya terus bagaimana, kalau saya minta sama Allah, doa kita kan pending, doa kita nggak nyampe-nyampe. Ya doanya di samping kuping suami. Ya Allah, lipstick beak. Ya Allah, bedak Allah. Terima apapun yang diberikan sama suami, terima. Kenapa? Setiap yang dijalankan carinya rezeki setiap seorang suami kepada untuk keluarganya, pastinya rezeki tersebut adalah titipan dan pemberian dari Allah. Bu, sayangin bapak ya, Bu ya. Kalau ada masalah jangan dikit-dikit minta cerai ya, Bu ya. Nggak boleh, jangan. Beda perempuan dulu sama sekarang, Pak. Perempuan dulu mah cintanya karena Allah, kalau sekarang mah seisi dompet. Betul nggak, Pak? Perayaan
maulid ini, makanya pasang hajat yang banyak. Mintanya sama Allah jangan yang macam-macam. Minta sama Allah, Nabi udah ngajarin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mintanya kebaikan, selamat. Jangan minta banyak-banyak. Kadang kita kalau doa suka semua mau kita. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Begitu kan? Doa kita begitu kan? Gak malu sama Nabi. Nabi ditawarin gunung Uhud mau dijadiin emas, Nabi gak mau. Jadi lebih milih, ya Allah, saya lebih memilih jadi seorang hamba. Makanya Nabi bukan orang Purwakarta. Nabi ini orang Masya Allah, dikasih kaya nggak mau. Pilih jadi raja apa jadi seorang hamba? Jadi hamba katanya. Subhanallah, kita tiba-tiba, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Mau rezeki banyak? Mau? Buat apa? Sebut-sebut buat apa? Buat ibadah. Terus haji. Terus Kawin. sedekah. Nikah, kawin. Kenapa yang diminta yang baik-baik? Kenapa? Karena rezekinya nggak ada. Kalau rezekinya kelihatan, laki banyak duit, kawin lagi. Nah, kawin. Perempuan duit banyak, skincare dikumpulin. Betul nggak? Betul. Allahumma, ini malam doa kita semua dikabulin. Amin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Amin. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Amin. Kaget nggak? Kaget. Kena jantung pae. Manfaat duitnya? Manfaat. Nggak manfaat. Mintanya gimana? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin. Ini doa yang diajarin Nabi. Ini tiba-tiba doa yang kedua. Kadang kita juga suka blow on doa, ya Allah berikan kami umur yang panjang. Siap. Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, menggelinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin PA. Amin. Bodo amat. Ini doa yang ketiga. Kadang kita nggak punya malu apa nggak punya kaca di rumah, saya nggak tahu. Doa yang ketiga, ya Allah, sambil nangis lagi, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Oi. Oi, mau masuk surga? Oh. Emang pantas? Sugan. Emang pantas? Sugan. Udah tau enggak ngapain lo minta? Punya kaca di rumah? Punya? Pepes. Pernah ngaca? Pernah ngomong sama yang di kaca tuh? Ini pulang lihat kaca nengok, siap, pantas tak masuk surga? Tuh. Sholat ngaco, ngaji nggak mau, ama suami bengis, ama istri nggak ada baik-baiknya, rezeki yang haram dikasih ke keluarga, tiba-tiba minta masuk surga. Maaf, Pak Lurah ada? Ada. Mana Pak Lurah? Mana Bapak? Pak Lurah? Pak Lurah? Hah? Pak, nengok dikit nggak Pak? Pak Lurah, saya mau jadi warga Bapak, pindah ke sini boleh apa enggak Pak? Boleh. Diam. Kok tanya Pak Lurah? Pak Lurah, boleh nggak Pak Lurah? Boleh. Tapi saya butuh KTP cepat Pak Lurah. Kira-kira Pak Lurah bisa bantu saya nggak? Karena saya mau bikin paspor, saya harus berangkat umroh. Pak Lurah bisa bantu saya bikin KTP cepat Pak? Berapa lama Pak? 2 minggu. Berapa? Sehari jadi. Bikin KTP sehari jadi, punya orang dalam. Pak Lurah sayang sama saya, dibantu bikin KTP 1 hari jadi. Kalau normal, berapa lama? Oh, sebulan. Sebulan kalau ingat. Oh, ingat. Itu untuk poho. Kalau nggak ingat, Poho. tuh coba lihat. Orang dalam bikin KTP gampang, cepet. Nggak, lu mau masuk surga orang dalam, lu siapa PA? Emang surga punya bapak lu apa? Iya. Ini hari kita ngerayain maulid, ini orang dalam kita
ini maulid Nabi Muhammad SAW, kita sedang merayakan milad atau bulan kelahiran, tanggal kelahiran seorang yang bisa berkumpulkan kita di dalam surganya Allah. Amin. Ini caranya Allah. Saya diajarin sama Habib Gures. Habib Gures kalau doa ngajarin saya bilang, Ki, kalau minta mau masuk surga jangan minta karena ibadah. Kenapa? Percuma ibadah kita nggak bakal diterima sama Allah. Betul. Dari mulai balik sampai gini hari ibadah kita nggak terima, nggak bakal. Kenapa? Ibadah kita nggak pernah khusyuk. Ambil wudhu semau-maunya. Kalau lagi nggak punya duit, madepnya ke timur. Ya. Giliran punya duit lupa. Gimana manusia? Kadang maaf, beribu-ribu maaf. Kalau kita lagi sholat, padahal kita udah berikrar kepada Allah. Betul apa enggak? Betul. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Alamin. Sudah belum? Kita udah ngejalanin belum? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, umrahku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Sudah apa belum? Gimana bilang mau khusyuk? Gimana kita bilang mau bersandar kepada Allah? Baru Al-Fatihah, la ilaha illallah, lukisan miring kita ingat. Kunci motor ketinggalan di motor kita ingat. Sendal baru beli, begitu sholat Jumat, ya sendal langit. Langit. Kompor belum dimatiin, ingat. Itu kalau lagi sholat, ternyata bukan di zaman kita doang. Dari dulu udah ada yang begini. Ya. Di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau sebagai khalifah, ada satu sahabat datang kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, saya lupa naruh dirham saya di mana. Sayyidina Ali jawabinnya enak, gampang banget. Ambil wudhu. Dirham hilang apa urusannya sama wudhu? Ambil cepetan, ambil wudhu. Begitu selesai ambil wudhu, terus apa lagi? Salat 2 rakaat. Dirham lupa naruh, disuruh salat 2 rakaat. Hubungannya apa? Salat. Begitu dia sholat Al-Fatihah, ingat itu dirham ada di bawah tempat tidur. Dari zaman dulu udah tahu. Kenapa? Syaitan paling gampang ngingetin sesuatu yang lupa tatkala kita lagi sholat. Maaf beribu maaf, sholat ini luar biasa. Jujur, ayat tentang zakat Allah kirimkan lewat wasilah malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Betul? Betul? Betul. Puasa bulan Ramadan, ayat yang dititipkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Semua tentang apapun di dalam Al-Quran ila salat, kecuali salat, Allah mengundang Nabi sampai ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah, Allah berjumpa dengan Nabi, diberikan ayat tersebut betapa penting salat dalam hidup kita. Makanya saya nggak pernah bosan menyampaikan, lu mau bajingan, lu mau tukang maksiat, lu mau tukang zina, sholat. Siapapun kalian, sholat. Kenapa? Karena itu yang paling gampang memberikan hidayah di dalam hidup kita. Orang kalau udah sholat, pandangan Allah langsung tertuju kepadanya. Sedekah kita belum tentu sedekah kita diterima sama Allah. Kita berbuat baik sama tetangga, pasti kita punya harapan orang tersebut akan berbuat baik kembali kepada kita. Tapi salat, tatkala kita merendahkan kepala di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, Allah pandang kita. Dan saat kita mengatakan Allahu Akbar, Allah menjawab, labbaik wa sa'daika ya abdi. Ada apa? Aku menyimak, aku mendengar panggilanmu wahai hamba. Coba kita lihat. Segimanapun hidup kita, mau urusan diterima, mau enggak urusan Allah, yang penting salat. Setiap manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Bukan disuruh nyari duit yang banyak, bukan. Ibadah, rezeki pasti bakal ngikut. Kita lihat orang saleh, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Idrus. Beliau ini menerima sesuatunya urusan dunia, dunia ngikut. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Allah, dunia datang. Banyak orang-orang terdahulu, maaf, kita punya guru Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Keliling dunia pakai pesawat jet pribadi, bukan punyanya. Setiap kali sesuatu yang dikerjakan nggak pernah bawa duit, nunjuk jadi, nunjuk jadi. Kenapa? Dunia ngikut. Kalau orang sudah menghargai, menghormati Allah, Allah akan hargai apa yang dilakukan oleh setiap hamba. Jangan pernah khawatir. Allah nggak pernah tutup mata, tapi kita yang selalu tutup mata di hadapan Allah. Dikasih rezeki sedikit ngedumel, dikasih banyak nggak punya otak.
Ini kehidupan kita. Maaf beribu maaf, Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam diusir dari surga 40 tahun. Allah nggak dengar doanya. Tapi terakhir, ya Rabbi, ampuni dosaku dengan haknya Muhammad. Allah tanya, Adam, tahu dari mana nama Muhammad? Aku melihat tatkala aku membuka mataku di surga, aku melihat di langit surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka diampuni dosanya, diampuni dosa Nabi Adam, dipertemukan Siti Hawa dan Nabi Adam. Berkah siapa? Nabi Muhammad SAW. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Kita perayaan Maulid seperti ini adalah perintah Allah. Allah nyuruh kita bergembira. Setelah bergembira apalagi? Di dalam Rawi An-Tiba. Kita baca di dalam Rawi An-Tiba. Syekh Abdurrahman An-Tiba mengutip dari salah satu hadits qudsi yang Allah telah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril nadi fi sairil makhlukat min ahlil ardi wassam. Bitahani wal bisyarah, katakan, sampaikan wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi. Sampaikan kabar kepada penghuni langit dan bumi, berkah dari cahaya ini, karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi. Kalau ini ada penyelenggaranya. Siapa penyelenggaranya? Habib Husin. Betul ya? Penyelenggara Maulid ini Habib Husin, betul? Waktu Nabi dilahirkan oleh ibunda tercinta, itu juga ada perayaannya. Tapi yang bikin bukan Habib Husin, yang bikin Allah Rabbul Alamin, menciptakan sesuatu yang kebaikannya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Allah, Nabi lahir ke dunia atas izin siapa? Atas izin siapa? Nabi terlahir ke dunia karena keinginan siapa? Allah. Allah yang nyelenggarain. Ada panitianya. Waktu Nabi dilahirkan ada panitianya. Ada, di sini ada panitianya. Ada, siapa ketua panitianya? Hah? Siapa? Kalau di sini ada ketua panitia, saat Nabi dilahirkan juga ada ketua panitianya. Siapa? Malaikat Jibril.